Indonesia negara hukum, Indonesia negara bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Subscribe sekarang juga. Selamat menonton. Enjoy. Oke guys, jadi kali ini saya akan ngebahas mengenai teori konstitusi kembali. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Bagus Subagja dan Riyad Al-Kahfi mengenai makna konstitusi, jenis konstitusi, serta motif-motif konstitusi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai konstitusi yang baik dan benar, serta konstitusi di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Stay tune. Nah, jadi apa aja sih guys yang menjadi tolak ukur atau indikator suatu konstitusi ini bisa dikatakan baik dan benar ataukah tidak? Jadi ada 5 poin yang mendasar yang menjadi indikator atau tolak ukur suatu konstitusi bisa dikatakan baik dan benar ataukah tidak. Nah, yang pertama yaitu pembentukan konstitusi dilakukan dengan keterlibatan rakyat secara langsung. Nah, jadi di sini rakyat itu berperan sangat penting dalam pembentukan konstitusi. Mengapa hal demikian terjadi? Ya, memang karena negara kita itu dibentuk atas dasar demokrasi, di mana pengertian dari demokrasi sendiri itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu di sini rakyat berperan sangat penting, guys. Kayak gitu. Meskipun pada kenyataannya, pada realitasnya, demokrasi hanya menjadi kedok atau topeng untuk kapitalis yang terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang benar seperti itu adanya gitu. Yang miskin semakin miskin, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Apakah ini yang dinamakan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Guys, yang keduanya itu satu-satunya hal yang harus ada dalam sebuah konstitusi adalah adanya aturan perubahan dan penggantian konstitusi melalui prosedur khusus dengan keterlibatan rakyat secara langsung. Jadi dalam penggantian atau perubahan konstitusi itu gak bisa asal-asalan gitu, gak bisa diwakilin, harus ada peran rakyat secara langsung. Kayak gitu guys. A few moments later. Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan, bisa juga disebut dengan konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang akan diidealkan berkenaan dengan negara. Itulah sebabnya konstitusi yang baik dan benar mensyaratkan keterlibatan rakyat secara langsung melalui referendum dalam pembuatan perubahan penggantian konstitusi. Menyerahkan pembuatan, perubahan, dan penggantian konstitusi kepada wakil rakyat adalah kebijakan ketatanegaraan yang kurang elok. Ibaratkan kita menggaji pembantu rumah tangga, tapi sekaligus meminta bantuannya untuk mendeskripsikan apa saja pekerjaan yang harus dia lakukan. Iya. Nah, yang ketiga guys, konstitusi dirupakan dalam satu atau beberapa dokumen yang mencakup semua hukum dan prinsip dasar dari suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi yang baik dan benar adalah konstitusi yang tertulis. Jadi di sini jelas sekali ya guys, konstitusi yang baik dan benar sama dengan konstitusi yang tertulis, kayak gitu. Nah, konstitusi yang baik dan benar adalah konstitusi yang tertulis, di mana konstitusi dirupakan dalam satu atau beberapa dokumen yang mencakup semua hukum dan prinsip dasar dari suatu negara. Konstitusi berlaku sebagai adalah ground norm atau highest norm, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi tertulis memudahkan pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya dan memudahkan pula pengawasan pembuatan perundang-undangan itu agar tidak melenceng dari konstitusi. Yang keempat, konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai. Kekokohan sebuah konstitusi ditentukan oleh dua hal. Pertama, konstitusi itu didukung oleh mayoritas warga negara. Dan yang kedua, isi konstitusi itu
dirumuskan dari filosofi dasar yang hidup dalam negara itu. Itulah sebabnya konstitusi yang baik dan benar dibuat berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai. 2 hours later. Kita beruntung telah memiliki Pancasila yang merupakan hasil kompromi berbagai ideologi yang telah lama hidup dan berkembang di negara kita berabad-abad lamanya. Semua komponen bangsa ini sepakat bulat mendukung Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa kita, yaitu Republik Indonesia. Yang kelima, isi konstitusi hanya memuat aturan-aturan pokok mengenai filosofi dasar dari negara, tata cara penyelenggaraannya, dan jaminan atas hak-hak asasi warga negara. Aturan-aturan yang lebih rinci diserahkan peraturannya kepada undang-undang yang berada di bawah konstitusi, yang lebih mudah untuk dibuat, diperbaharui maupun dicabut. What? Nah, jadi itulah guys 5 poin penting yang mendasar yang menjadi tolak ukur atau indikator suatu konstitusi bisa dikatakan baik atau tidak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konstitusi Indonesia pada saat ini. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari konstitusi Indonesia itu sendiri. Konstitusi Indonesia adalah konstitusi tertulis yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini telah diamandemen sebanyak 4 kali dari jangka waktu 1999 sampai dengan tahun 2002. Akan tetapi masih banyak menyisakan masalah, dapat dilihat pada artikel problematika konstitusi NKRI. Masalah mendasar dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hasil amandemen sebagai sebuah konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, baik Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun hasil amandemen belum pernah dimintakan persetujuan rakyat secara langsung melalui referendum, dan tidak ada peraturan mengenai referendum untuk perubahan dan penggantian konstitusi. Hal ini mengurangi kekokohan sebuah konstitusi. Belum semua nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dituangkan dalam konstitusi. Masih ada banyak undang-undang yang secara hakikat bertentangan dengan Pancasila, akan tetapi lolos dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa masalah utamanya terletak pada Undang-Undang Dasar yang terlalu singkat dan tidak mencakup segala hal pokok penyelenggaraan negara. Sebagai bangsa, kita telah mengalami sejarah panjang berabad-abad lamanya. Salah satu masa kejayaan Indonesia adalah masa Majapahit, di mana Hayam Wuruk menjadi raja atau kepala negara dan Gajah Mada sebagai Mahapati atau kepala pemerintahan. Apa yang terjadi saat ini justru mengingkari sejarah ini dengan menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal ini menimbulkan kekacauan sistematik, sehingga kita tidak tahu mana yang urusan negara dan mana yang urusan pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.